Halo, movie lovers. Kembali lagi di channel Reply Kuy. Kali ini Min Kuy akan review alur cerita film menegangkan berjudul The Rising, yaitu film horor aksi Amerika yang rilis tahun 1998 yang disutradarai oleh Stephen Sommers dan dibintangi oleh Treat Williams, Famke Janssen dan Anthony Heald. Penasaran dengan filmnya? Kita langsung saja ritualnya. Siapkan cemilan, luruskan kaki, dan ambil posisi. Reply Kuy. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal yang melaju di tengah badai. Kapal yang dinakodai oleh Finnegan, yaitu karakter utama dalam film ini, sedang mengantarkan sekelompok orang ke suatu tempat di tengah lautan. Sementara itu di tengah lautan yang sama, terdapat sebuah kapal pesiar yang sangat mewah tengah berlayar, di mana kapal pesiar tersebut milik seorang konglomerat yang bernama Simon Canton. Canton yang sedang memberikan sambutan kepada penumpang kapal tersebut terlihat sangat bergembira karena dia merasa bangga atas keberhasilan pembuatan kapal pesiar tersebut. Berlanjut ke sosok wanita cantik yang sedang membuka dompet hasil curian, tiba-tiba dikejutkan dengan suara aneh di tengah lautan. Kembali lagi ke kapal Finnegan. Joey Pantucci, yaitu teknisi yang juga rekan Finnegan yang sedang melakukan pemeriksaan kapal, dikejutkan dengan barang bawaan dari sekelompok orang yang menyewa kapal mereka. Pantucci melihat banyak sekali torpedo di kapal Finnegan. Dia pun ketahuan oleh kelompok yang menyewa kapal mereka dan dihajar habis-habisan. Namun Finnegan berhasil menyelamatkan Pantucci. Di sini diceritakan ternyata kelompok yang menyewa kapal Finnegan adalah sekelompok penjara kapal. Kembali ke kapal pesiar, di sini perempuan cantik sebelumnya merupakan seorang pencuri sekaligus buronan. Saat sedang melakukan aksinya, dia ketahuan dan berhasil ditangkap oleh Canton dan rekan-rekannya, kemudian ditahan di sebuah gudang makanan. Berlanjut ke scene lainnya, yang memperlihatkan seorang impostor yang sedang mensabotase kapal. Di sini sepertinya persiapan pembajakan kapal sudah dimulai, dengan kondisi ruang kontrol yang kacau. Awak kapal lainnya melihat sesuatu di radar dan dia menyebutkan kalau itu sangat besar, dan sedang menuju ke arah kapal mereka. Dia pun menghitung mundur dan tabrakan pun tak terhindarkan. Para penumpang di sini berjatuhan karena guncangan dari tabrakan tersebut. Para penumpang pun mulai panik dan berlarian keluar. Ada sosok penumpang perempuan yang tengah menuju toilet untuk bersembunyi. Dengan keadaan ketakutan dan kebingungan, akhirnya perempuan tersebut duduk di sebuah kloset. Namun sesuatu menariknya ke dalam kloset tersebut hingga tewas. Di kapal milik Finnegan terlihat kelompok penjara tersebut tengah mempersiapkan sesuatu. Di tengah perjalanan tiba-tiba radar kapal milik Finnegan menangkap sesuatu, dan ternyata itu adalah sebuah speedboat. Karena tidak terlihat jelas, akhirnya kapal milik Finnegan menabrak speedboat itu dan menyebabkan kerusakan di kapal miliknya. Dalam keadaan tersebut, rekan perempuan Finnegan yang sedang meneropong ke arah laut melihat sebuah kapal pesiar, dan ternyata itu adalah tujuan kelompok penjara tersebut. Kapal Finnegan pun diambil alih oleh kelompok penjara. Sesampainya di dalam kapal pesiar, mereka pun heran karena tidak ada satu orang pun di sana. Mereka pun menemukan banyak sekali darah di mana-mana. Mereka pun mencoba mencari ke seluruh lokasi di kapal pesiar tersebut namun tidak menemukan seorang pun. Ketika sampai di sebuah ruang kasino, mereka pun dikejutkan dengan suara dari kembang api yang menempel di tembok. Saking terkejutnya, mereka pun menembaki ke segala arah. Scene berlanjut ke gudang makanan di mana perempuan yang ditahan sebelumnya tersadar dan berhasil melarikan diri. Sementara itu di kapal milik Finnegan, rekan perempuannya sedang melakukan perbaikan di lambung kapal yang berlubang, karena tabrakan sebelumnya. Ketika sedang memperbaiki kerusakan, dia terkejut karena melihat sebuah mayat yang terapung. Ketika dia mendekati mayat tersebut, tiba-tiba dari arah belakang dia ditarik keluar kapal dan kemudian menghilang. Di dalam kapal pesiar, Finnegan dan para penjara sedang mengecek lambung kapal yang terendam oleh air. Adegan menegangkan dimulai ketika salah satu anggota penjara, yaitu T-Ray, mendengar suara aneh dan mencoba mencarinya. Sampailah dia di sela-sela sebuah pipa saluran air, dan ketika dia menoleh ke belakang, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari dalam air dan menariknya hingga tewas. Finnegan dan rekannya, yaitu Pantucci, terkejut ketika melihat senjata tirai yang jatuh di hadapan mereka, dan beserta darah menyembur keluar. Melihat hal tersebut, sontak rekan tirai langsung menuduh Finnegan melakukan sesuatu terhadap rekannya, dan tiba-tiba suara aneh pun terdengar oleh mereka. Relax, it wasn't us.
Kembali ke sosok perempuan cantik yang ternyata bernama Trillian, ditemukan oleh rombongan penjara kapal sedang mencoba membuka sebuah brankas di kapal tersebut. Namun ketika pintu brankas tersebut berhasil terbuka, anggota penjara kapal yang bernama Vivo dipukul dengan sebuah kampak yang mendarat tepat di kepala sehingga dia tewas. Sontak para penjahat tersebut menembaki orang yang telah membunuh Vivo dan ternyata orang yang berada di dalam brankas tersebut adalah sang pemilik kapal yaitu Kanton. Memanfaatkan keadaan Trillian pun berhasil melarikan diri. Ketika para penjahat tersebut sedang memberikan pertanyaan kepada Kanton, tiba-tiba ketua kelompok penjara tersebut mendapatkan panggilan dari anak buahnya yaitu Mamoli, yang berada di lambung kapal tempat Finnegan berada. Terlihat dia melaporkan bahwa temannya Tirai telah mati dibunuh oleh sesuatu, dan di tengah percakapan tiba-tiba saja ada yang menariknya dari dalam air hingga tewas. Finnegan dan Pantucci pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Di scene ini terlihat sesuatu mengejar mereka di dalam air, dan terlihat lantai yang hancur tanda sesuatu berada di bawahnya. Trillian yang berhasil turun melalui lift bertemu dengan Finnegan dan Pantucci, dan ketika lift membuka lantai selanjutnya mereka pun bertemu dengan kelompok penjara dan ternyata nama dari ketua kelompok penjara tersebut adalah Hanover. Di sini salah satu teman tirai lainnya menuduh Finnegan telah membunuhnya. Akhirnya salah satu dari kapten kapal menjelaskan bahwa kapal pesiar ini diserang oleh sebuah makhluk tak dikenal, dan mereka ada di mana-mana. Di tengah percakapan, tiba-tiba lift tersebut bergoncang seperti ada sesuatu yang menariknya. Ketika mereka berusaha untuk membuka pintu lift tiba-tiba kabel yang menarik lift tersebut terputus dan lift tersebut terjatuh. Setelah sampai di dasar lantai pemandangan menyeramkan pun terlihat, di mana sebuah lorong yang dipenuhi oleh darah dan sisa tulang belulang dari manusia, dan kemungkinan itu adalah mayat dari penumpang kapal pesiar tersebut. Mereka pun melihat dari arah pintu lorong tersebut seperti ada sesuatu yang berusaha untuk membukanya. Finnegan dan Hover pun mencoba untuk mendekatinya. Namun ketika salah satu rekan mereka menginjak sebuah tengkorak, dari arah dinding terlihat sesuatu yang sedang bergerak ke arah mereka. Sontak mereka pun menembaki dinding tersebut dan kembali ke dalam lift. Singkat cerita Finnegan dan orang-orang yang berada di dalam kapal pesiar mencoba mencari tahu apa yang sedang mereka hadapi. Di sini dijelaskan bahwa orang yang mensabotase kapal tersebut ternyata sang pemilik kapal itu sendiri yaitu Kanton. Ternyata tujuan Kanton yaitu untuk mendapatkan asuransi dari kapal tersebut, dan dialah yang menyewa kelompok penjara Hover dan timnya. Di tengah perdebatan mereka, terlihat di belakang Pantucci sesuatu jatuh seperti air liur yang menetes dan mengenai pundaknya. Di sini baru diperlihatkan sosok makhluk yang telah membantai semua isi kapal tersebut, terlihat seperti tentakel gurita. Makhluk tersebut memuntahkan sesuatu dan sosok manusia pun terjatuh, dan terlihat seperti separuh dari badannya telah menghilang. Ternyata sosok tersebut salah satu dari anak buahnya Hover yaitu Billy. Mereka pun menembaki makhluk tersebut dan mulai berpencar karena ketakutan. Finnegan pun bertemu dengan Trillian dan membuat kesepakatan. Ketika mereka sedang mengobrol tiba-tiba dari dalam dinding monster tersebut muncul. Trillian pun menyelamatkan Finnegan yang hampir saja dimakan oleh makhluk tersebut. Di scene selanjutnya terlihat rekan Kanton yang kakinya sedang ditarik oleh makhluk tersebut. Finnegan dan Trillian pun mencoba menyelamatkannya namun makhluk tersebut berhasil memakannya. Kanton di sini menjelaskan kemungkinan makhluk tersebut bernama Otowa Arkia. Di sini Finnegan dan rekannya memutuskan untuk kembali ke kapalnya. Tibalah mereka di sebuah ruangan yang penuh dengan air. Di sini mereka harus menyelam untuk pergi ke sisi lainnya. Diputuskan yang pertama pergi adalah Finnegan, Hover dan anak buahnya. Sementara itu di tempat sebelumnya Trillian dan yang lainnya dikejutkan dengan kedatangan makhluk tersebut. Pantucci pun mengunci pintu ruangan. Di sini Kanton kabur terlebih dahulu sedangkan Trillian, Pantucci dan anak buah Hover menembaki monster yang berhasil menjebol pintu. Setelah berhasil mengusir monster mereka pun bergegas masuk ke dalam air untuk pergi menyusul Finnegan dan yang lainnya. Ketika di dalam air ternyata makhluk tersebut masih mengejar dan berhasil membunuh anak buah Hover. Namun di sini dia tidak ingin mati sia-sia, sehingga dia pun mengambil sebuah granat dan meledakkan diri. Trillian dan Pantucci berhasil berkumpul kembali dengan Finnegan di sebuah ruangan seperti dapur kapal tersebut. Hover pun menanyakan anak buahnya yang bernama Mason yang telah tewas sebelumnya. Perdebatan pun kembali terjadi antara Hover dan anak buahnya Mulligan. Mulligan tidak ingin meninggalkan tempat tersebut dan memaksa yang lainnya untuk tidak meninggalkan ruangan.
Di tengah percakapan tiba-tiba di belakang Mulligan monster itu muncul. Mulligan pun menembaki monster tersebut namun pada akhirnya dia pun berhasil dimakan. Di tengah pencarian jalan keluar, Kanton yang bertindak sebagai pemandu jalan keluar menunjukkan arah yang salah kepada Finnegan dan yang lainnya. Kanton pun mengambil jalan lain sedangkan Finnegan dan yang lainnya diarahkan ke sebuah ruangan di mana ruangan tersebut penuh dengan mayat yang telah dicerna oleh monster. Di sini Hover baru sadar jika Kanton menghilang. Tiba-tiba saja dari bawah ruangan tersebut, terdengar seperti suara gemuruh dan air pun muncul menyembur keluar dan mulai membanjiri ruangan. Mereka pun berlarian pergi dari ruangan tersebut. Di sini Finnegan dan yang lainnya berpisah dengan Pantucci dan Hover. Kanton yang berhasil menemukan pintu keluar, melihat sebuah pulau dan bermaksud menggunakan kapal milik Finnegan untuk pergi ke pulau tersebut. Sementara Trillian dan Finnegan pun berhasil keluar dan menuju ke kapalnya. Sin kembali ke Pantucci yang berhasil lolos dari kejaran monster. Di sini dia terkejut ketika melihat Hover yang sedikit demi sedikit sedang dimakan oleh monster. Pantucci pun memberikan pistolnya ke Hover dengan maksud menyelamatkannya. Namun dia malah menembaki Pantucci. Hover di sini bermaksud untuk bunuh diri namun naas pelurunya habis dan dia pun dimakan dalam keadaan masih hidup. Pantucci berhasil keluar dan bertemu dengan Finnegan di kapal miliknya. Di sini Pantucci marah karena Finnegan menghilangkan suku cadang untuk memperbaiki kapalnya. Pantucci pun menanyakan tentang keadaan pacarnya yaitu Leila yang sebelumnya sedang memperbaiki kapal milik Finnegan. Finnegan pun mempersiapkan kapal miliknya yang dia gunakan untuk menabrakkan torpedo ke kapal pesiar dengan maksud untuk membunuh monster. Sedangkan Trillian yang sedang mencari kendaraan lain di kapal pesiar bertemu dengan Kanton. Kanton meminta kunci kendaraan yang berhasil ditemukan oleh Trillian. Trillian pun melarikan diri dan Kanton terus menembaknya. Kanton pun berhasil menangkap Trillian, dan Trillian pun akhirnya memberikan kuncinya kepada Kanton. Namun di sini Finnegan berhasil menyelamatkan Trillian dan mengusir Kanton. Kapal pun berguncang, dan di sini diperlihatkan wujud keseluruhan dari monster yang selama ini memburu mereka. Ternyata monster tersebut adalah seekor gurita raksasa. Finnegan pun berhasil ditangkap oleh monster tersebut. Namun ketika dia akan dimakan, Finnegan berhasil menembak mata dari monster tersebut dan melarikan diri. Finnegan kembali ke kapal miliknya sedangkan Trillian pergi untuk mencari kendaraan lain di kapal pesiar. Finnegan terkejut ketika melihat Pantucci yang sudah tidak ada di dalam kapalnya. Di sini Kanton yang panik melompat ke kapal milik Finnegan yang sedang melaju. Dia pun berhasil melompat ke kapal Finnegan dengan kaki yang patah. Kembali ke Trillian dan Finnegan yang berhasil menemukan speedboat dan bersiap-siap untuk keluar dari kapal pesiar. Finnegan pun memutar arah untuk mengambil jarak melompat keluar dari kapal pesiar. Namun ketika mendekati pintu keluar monster tersebut sudah menunggu sehingga Finnegan memutar kembali ke dalam kapal. Mereka pun dikejar monster tersebut, dan Finnegan terus menembakinya. Mereka pun berhasil mengunci monster tersebut dengan berputar-putar di dalam kapal. Kembali ke Kanton yang berada di kapal milik Finnegan. Ketika dia di ruang kontrol ternyata dia baru sadar jika kapal tersebut sudah dibuat otomatis untuk menabrak kapal pesiar. Tabrakan pun terjadi dan meledakkan kapal pesiar tersebut. Finnegan dan Trillian akhirnya keluar dan kapal pesiar tersebut pun hancur bersamaan dengan monster yang berada di dalamnya. Singkat cerita Finnegan dan Trillian berhasil mencapai sebuah pulau. Dan dari arah laut terlihat Pantucci di sebuah papan selancar yang ternyata masih hidup. Adegan pun berakhir dengan mereka bertiga yang berhasil selamat dan berkumpul di sebuah pulau. Namun ketika film akan berakhir terdengar suara yang menggema di seluruh pulau disertai pepohonan yang hancur. Apakah ada monster lain di pulau tersebut? Saya pun penasaran dengan cerita lanjutannya. Film yang diberi rating IMDb 6,1 ini sangat menarik sekali. Alur cerita petualangan Finnegan yang seru dan menegangkan serta didukung dengan visualisasi efek gurita raksasa yang cukup bagus. Namun sayang, karena akhir cerita yang menggantung penonton dibuat penasaran dengan kelanjutan film ini. Tetapi hal tersebut tidak menurunkan kualitas film ini yang layak untuk ditonton bagi para pecinta film monster. Sekian review alur film kali ini. Jika kalian senang dengan channel ini silahkan klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa bunyikan lonceng supaya nggak ketinggalan update film di channel ini dan komen di bawah bagi yang mau request review alur film selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini dan sampai ketemu di review film selanjutnya. Ciao!